Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Alin Wiratmaja. Beberapa waktu lalu tuh kan ramai di media sosial soal Institut Teknologi Bandung ITB yang menerapkan skema pembayaran kuliah menggunakan pinjaman online. Dan sebenarnya ini nggak cuma di kampus ITB aja ya. Kebijakan ini pun viral dan menimbulkan pro kontra di masyarakat nih. Ada yang setuju karena bisa jadi alternatif pembayaran, sedangkan alasan yang menolak adalah karena skema berhutang itu dinilai membuat mahasiswa berpotensi terjerat bunga pinjol. Padahal kita tahu kan biaya kuliah nih sekarang nggak murah. Nah, Smero Institute pernah melakukan permodelan pembayaran kuliah dengan skema student loan. Penasaran bagaimana hasil temuan mereka? Saya udah undang nih peneliti dari Smero Institute yang akan jelasin soal model student loan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia. Langsung aja yuk kita obrolin di Uang Bicara. Halo teman-teman podcast Uang Bicara, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal ngobrolin soal student loan nih yang belakangan ini tuh viral di Indonesia. Sebenarnya kalau di negara lain tuh konsepnya kayak gimana dan apakah sebenarnya bisa ada skema yang lebih bijak seperti itu seandainya memang mahasiswa Indonesia ada kebutuhan untuk pendanaan biaya kuliah mereka tanpa memberatkan. Baiklah, kita akan berbincang pada hari ini bersama dengan Elza Elmira, peneliti Smero Institute yang saat ini sedang lagi di Jerman ya Mbak Elza? Iya, benar. Iya, boleh diceritain nggak Mbak kesibukannya di Jerman untuk kuliah lagi atau gimana saat ini? Saya sekarang sedang pendidikan doktoral di University of Bonn di Jerman dengan jurusan Development Research. Sebelumnya saya master di Australia dan pendidikan saya sebelumnya itu background-nya lebih ke arah health gitu. Jadi sekarang itu penelitian saya juga lebih ke arah kayak health and economics gitu. Oh, oke. Nah, kalau dari pendapat Mbak Elza sendiri sebagai seorang peneliti dan juga kandidat doktor, ini seperti apa sih soal student loan? Mungkin buat masyarakat Indonesia belum familiar ya dengan konsep student loan, kecuali yang baru-baru ini viral kayak gitu. Masa mahasiswa disuruh pinjam pinjol kayak gitu kan yang rame di media. Dibahasnya gimana nih Mbak kalau secara umum? Sebenarnya kalau untuk permasalahan mahasiswa mengalami kesulitan finansial itu bukan hal baru ya. Itu dari dulu juga udah ada gitu. Apalagi dengan karena masa kuliah itu kan panjang 4 tahun. Jadi banyak yang bisa terjadi di antara 4 tahun dan beberapa tahun belakang itu kan ada krisis akibat pandemi ya. Jadi Betul. kemungkinan orang untuk mengalami kesulitan membayar sekolah S1 itu sebenarnya semakin besar gitu jadinya potensinya. Cuman ya mungkin modern problem requires modern solution gitu. Jadi sekarang karena udah banyak pinjaman online ketika ada kesulitan pembayaran sekolah. Kalau dulu mungkin zaman saya kalau susah banget bayar sekolah ya either drop out gitu kan. Atau orang tuanya mungkin pinjam tetangga sana sini gitu. Nah kalau sekarang karena banyak sekali pinjaman online udah menjamur, mungkin itu jadi salah satu tanda kutip modern solution gitu bagi beberapa orang di Indonesia gitu. Walaupun sebenarnya ideally ada ya skema bantuan, karena dari dulu memang S1 itu nggak ada skema bantuannya gitu ketika ada kesulitan biaya gitu. Ideally mungkin sekarang harusnya sudah mulai pemerintah pikirkan gitu. Apalagi kalau kita bicara mau meningkatkan enrollment rate untuk S1, mau meningkatkan human capital Indonesia gitu. Mungkin sudah harus dipikirkan gimana skema bantuan untuk pendidikan S1 gitu. Baik, sebelum kita bahas soal skema student loan-nya sendiri, menurut Mbak Elsa sendiri, opsi-opsinya apa aja sih yang bisa dipertimbangkan oleh seluruh stakeholders untuk biar lebih banyak yang mendapatkan akses ke pendidikan tinggi? Opsinya yang pertama mungkin ada yang sudah ada beberapa sekarang, tapi mungkin coverage-nya belum terlalu luas, itu kan sudah ada beasiswa ya. Iya. Tapi nanti mungkin kita bahas syaratnya beasiswa ini kayak gimana dan kenapa itu kalau menurut kami yang melakukan studi mengenai student loan itu less than ideal gitu. Kalau kita bicara soal meningkatkan coverage pendidikan lebih luas lagi. Kemudian kalau kita bicara soal equitable access misalnya, siapa yang sebaiknya mengakses bantuan dan siapa yang tidak, yang seharusnya mungkin tidak eligible untuk mengakses bantuan gitu.
Mm-mm. Nanti kita mungkin bicara lebih lanjut terkait dengan beasiswa gitu ya. Yang kedua ya memang student loan gitu. Jadi ini sudah banyak juga kan dipraktekkan di banyak negara maju gitu. Mm-mm. Baik, kita bahas soal beasiswanya dulu nih yang tadi udah disinggung. Less Mm. than ideal kata Mbak Elza, dan apa sih temuan-temuan dari peneliti ini terkait dengan beasiswa yang tersedia di jenjang pendidikan S1 di Indonesia? Kalau di studi kami sendiri sebenarnya kami nggak ngelihat specifically terhadap beasiswa itu peranannya seperti apa gitu. Mungkin Mm-mm. itu juga perlu ada kajian sendiri dari pemerintah terkait dengan efektivitasnya beasiswa sejauh ini seperti apa. Baik. Tapi kalau pengalaman pribadi saya sendiri kan dulu penerima beasiswa S1 dari pemerintah ya. Mm-mm. Jadi agak tergantung dengan jurusan dan dengan beban akademik dari jurusan gitu. Saya dulu tuh S1-nya kedokteran gitu. Dan untuk beasiswa S1 yang diberikan itu sebenarnya jauh relatif lebih kecil daripada aktual kebutuhan yang harus dikeluarkan gitu selama kuliah gitu. Oh. Dan dari beberapa paper-paper juga ini udah pernah dibahas tentang kayak bidik misi. Bidik Mm-mm. misi, misalnya yang banyak bidik misi kan udah pernah dengar bidik misi ya Iya, iya, sebelumnya. betul. Bidik misi itu kan diberikan kepada kelompok mahasiswa yang kurang mampu. Jadi mereka yang udah keterima di kampus, kemudian mereka bisa daftar ke bidik misi ini kalau misalnya mereka memang ternyata berasal dari keluarga yang tidak mampu. Nanti kayak rumahnya didatengin atau kayak disuruh kirim foto rumahnya gitu misalnya. Jadi kayak nanti kategori rumah-rumah tertentu misalnya yang akan eligible gitu, pendapatan orang tua harus kasihkan bukti misalnya gitu. Nanti yang kelompok yang ekonominya agak di bawah gitu biasanya yang akan mendapatkan bidik misi gitu. Tapi ini juga coveragenya sangat sangat kecil dibandingkan dengan aktual kebutuhan yang harus dikeluarkan selama kuliah itu Kurang gitu ya. sebenarnya. Betul. Mm-mm. Selain itu kan saya juga ada dengar-dengar kayak kenapa nggak digratisin aja gitu kayak kuliah misalnya di Jerman. Di Jerman itu kan sebenarnya nggak gratis ya. Ini juga banyak miskonsepsi sebenarnya Oh, dari oke. masyarakat di Indonesia. Di Jerman itu tidak gratis ya pendidikannya, bayar. Cuma memang pendidikannya tuh murah sekali gitu untuk S1. Jadi kayak saya di sini tuh bayar sekitar 5 juta satu semester. Wow. Jadi Ya, sebenarnya mungkin yang kita butuhkan itu intervensi kali ya dari negara untuk membuat biaya pendidikan tuh makin lama tuh nggak makin mahal kayak gitu. Kalau sekarang kan yang kita lihat ya mulai dari pendidikan tingkat dasar, menengah sampai juga perguruan tinggi itu kan sepertinya inflasi pendidikan begitu tinggi di atas rata-rata inflasi biasa gitu. Karena ya untuk pendidikan kan misalnya orang tua mau nggak mau kan pasti berusaha memenuhi untuk anaknya kan. Jadi kayak mau dipasang semahal apapun biaya pendidikan pasti akan diupayakan kayak gitu. Saya ngelihatnya kalau misalnya nggak ada intervensi pemerintah, ini pendapat pribadi, ini itu bisa benar-benar nggak terjangkau kayak gitu loh. Kalau misalnya student loan juga, apakah ini kalau kita lihat misalnya di Amerika orang bisa nanggung beban student loan bertahun-tahun setelah dia lulus itu kan juga I don't think that's the solution. What do you think about this, Mbak? kalau balik ke bicara tadi biaya pendidikan dibuat affordable mungkin. Sebenarnya kalau Iya, di Indonesia betul. kan dari pendidikan dasar SD sampai SMA itu sudah bisa dibilang gratis lah ya. Di luar dari beberapa mungkin ada beberapa pungutan-pungutan atau kecuali yang private school ya. Itu Iya, mungkin problemnya kualitas pendidikannya itu misalnya kenapa orang tua masih lebih pilih bayar yang mahal ketimbang masukin ke yang gratis karena ada mungkin ya kualitas pendidikan atau kesenjangan ya. ya bisa juga gitu. Tapi Heeh. sebenarnya untuk S1 itu kalau kita bicara soal public policy ya, Mm-mm. kebijakan publik itu. S1 itu private return artinya return yang didapatkan oleh individu dibandingkan dengan return yang didapatkan oleh publik karena seseorang itu menjadi S1 gitu misalnya. Itu masih lebih besar private return-nya. Jadi besar keuntungan bagi individu yang punya pendidikan S1 itu. Itu makanya kenapa sebenarnya tidak bisa serta-merta dibuat gratis gitu misalnya atau dibuat sangat murah gitu Hmm. gitu. Dan perguruan tinggi sendiri itu kan sampai sekarang sebenarnya mereka itu seperti badan usaha ya sebenarnya. Jadi Betul. lebih kayak ya memang that's how they look for apa ya, that's their mode of business gitu. Mm-mm. Di banyak perguruan tinggi gitu. Dan tadi juga dibilang perguruan tinggi. Jadi bayangkan SMA, SD, SMP aja yang sudah begitu banyak di Indonesia, kualitasnya beragam. Apalagi perguruan tinggi gitu yang jauh lebih sedikit gitu.
kualitasnya juga sangat beragam gitu. Jadi agak tidak realistis juga sebenarnya kalau kita bicara soal memurahkan atau menggratiskan gitu pendidikan tinggi. Dan saya mau ambil analogi ini loh. Pernah dengar subsidi BBM atau gas kan? Iya. Nah, subsidi BBM atau gas itu siapa yang paling untung? Yang kalangan menengah jangan-jangan ya. Maksudnya yang nggak price sensitif tapi dia ikut menikmati itu BBM-nya murah Benar gitu. sekali. Jadi subsidi BBM, subsidi gas itu yang bisa menikmati itu adalah orang-orang yang secara ekonomi sebenarnya mereka tidak butuh bantuan gitu. Sehingga subsidi-subsidi macam begitu itu hanya akan meningkatkan inequality ke depannya. I Jadi see. mereka yang sudah mampu semakin difasilitasi dan semakin misalnya kaya gitu. Sementara yang miskin karena mereka dari awal udah nggak punya sumber dayanya untuk bisa mengakses, jadi ya mereka nggak bisa kebagian gitu. Jadi kayak misalnya kalau gas itu kan yang punya kompor gas gitu. Sedangkan orang yang memang menengah ke bawah banget gitu misalnya itu nggak punya kompor gas gitu, pakainya kompor minyak tanah atau pakai kayu gitu misalnya. Jadi tidak equitable lah kalau saya bilangnya. Sama kalau kita bikin perguruan tinggi sangat murah misalnya sampai atau gratis gitu. Itu yang menikmati itu dan yang akan sangat diuntungkan itu bukan orang yang menengah ke bawah gitu, tapi yang menengah ke atas. I see. Jadi that's not an answer juga ya untuk Exactly. problem kita ya. Betul. Mbak Elsa, berarti kalau dari penelitian yang dilakukan oleh Semeru ini sebenarnya berangkat dari keresahan seperti apa dan apa temuan yang menarik, Mbak? Ya, jadi terutama keresahannya itu ya gara-gara enrollment S1 di Indonesia itu masih sangat rendah, kayaknya di bawah 10% kalau nggak salah. Jadi dari semua yang berusia kuliah itu kurang dari 10%-nya itu yang menuntut pendidikan S1 di Indonesia. Jadi masih sangat rendah gitu. Sementara kalau kita bicara kayak mau mengejar bonus demografi tahun 2045 gitu kan, harusnya dipercepat lagi untuk yang untuk meningkatkan enrollment rate pendidikan S1 sehingga kualitas human capitalnya juga semakin meningkat itu di Indonesia. Gitu sih. Nah, ini berangkat dari banyak negara, terutama negara yang ada di sekelilingnya Indonesia aja kayak Australia, New Zealand gitu. Di UK ini juga kayaknya di Jerman tuh juga ada kalau nggak salah sistem student loan untuk beberapa. Jadi kan nggak semuanya ya, nggak semuanya benar-benar gratis kayak di Jerman tuh ada beberapa sekolah yang berbayar. Nah, yang private dan kualitasnya bagus banget itu memang dia bayar dan cukup mahal juga. Dan itu juga ada kalau nggak salah skema student loan yang mirip gitu. Jadi income contingent. Jadi di banyak negara itu sekarang diskusinya adalah udah terbukti sebenarnya. Jadi income based on mortgage itu tidak sustainable gitu. Jadi banyak negara itu sekarang sedang mengkaji gimana kalau misalnya yang sebelumnya mortgage itu diubah jadi income contingent. Jadi berdasarkan pendapatan gitu. Dari situ sih. Kemudian kita buat simulasi kalau di Indonesia kira-kira gimana ya gitu. Bisa nggak ya dilakukan income contingent loan ini? Itu dia peneliti Semeru Institute Elza Elmira yang sudah memaparkan hasil penelitian soal skema student loan yang bisa diadaptasi di Indonesia. Masih ada lagi obrolan menarik lainnya di bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of a person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Kamu masih mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita tuh lagi ngobrolin soal skema student loan yang bisa diterapkan atau dijajaki di Indonesia bersama dengan peneliti Semeru Institute Elza Elmira. Kita lanjut lagi yuk. Nah, biar kita semuanya paham, boleh dijelasin nggak Mbak, income based on mortgage ini sama income contingent ini? Sebelum kita bahas lebih jauh lagi untuk permodelannya. Iya, jadi kalau student loan based on mortgage itu basically sama dengan kayak KPR gitu ya. Jadi waktunya di set dari awal gitu. Jadi agree dulu misalnya mau berapa tahun untuk pembayaran hutangnya, misalnya 10 tahun, 20 tahun gitu. Nanti beban pembayaran hutangnya dibagi berdasarkan waktu itu. Oh iya, berarti Misalnya, pilih tenor gitu misalnya. betul pilih tenor. Mm-mm. Nah, sebenarnya di Amerika pun itu udah di set di bawah 10% ideally untuk repayment rate, artinya dari income yang mereka dapat itu di cut-nya cuma sekitar 10% gitu. Tapi ternyata karena sistemnya itu harus misalnya langsung dibayar setelah, Mm-mm. nah itu sehingga beban aktual dari pembayarannya itu banyak yang jatuh di lebih dari 10% gitu. Karena mereka fokusnya di tenornya kan, berapa panjang waktu pembayarannya gitu. Mm-mm. Nah, sementara kalau income contingent ini sebenarnya dilihat dulu si student yang pinjam hutang ini ketika dia lulus, apakah dia dapat kerja yang mendapatkan minimum gaji tertentu yang bisa dipotong gitu untuk pembayaran hutang. Jadi misalnya apakah gaji dia, ini contoh aja ya, misalnya apakah di Indonesia tuh kalau misalnya si student yang minjem hutang ketika dia pertama kali kerja, apakah gajinya itu sudah melewati misalnya minimum wage gitu, contohnya. Tapi angkanya berapa ini nanti bisa ditentukan oleh pemerintah sendiri sebenarnya. Oke. Yang ideal berapa gitu. Kemudian nanti sebenarnya di set juga maksimum pembayarannya berapa tahun. Setelah itu ideally dia di forgive gitu. Kalau misalnya dia nggak berhasil juga selesai bayar utang sampai selesai, itu biasanya di forgive gitu. Oke. Dihapus lah ya hutangnya gitu. Gitu sih. Itu secara sangat-sangat sangat-sangat sederhananya gitu. Ideally dengan sistem kayak gini, si orang yang bayar hutang ini tuh nggak begitu keberatan untuk bayar hutang karena pembayaran hutangnya itu akan sekitar 8 sampai dengan maksimal 11% dari gaji dia, sehingga sisa dari pendapatan dia itu masih sangat cukup untuk kebutuhan hidup dia sehari-hari gitu. Sehingga risiko untuk dia gagal bayar itu jauh lebih kecil gitu sih. Oke, berarti menurut hasil penelitian dari Semeru Institute ini yang lebih cocok untuk masyarakat Indonesia, model yang kedua berarti ya, yang income contingent ini ya. Iya. Berarti baru bayar setelah income-nya melewati level tertentu atau titik tertentu yang Betul. dianggap itu persentasenya nggak terlalu memberatkan dia seperti itu ya. Untuk rujukan misalnya model yang seperti ini diberlakukan di negara mana ya Mbak? Ya, jadi di Australia, New Zealand itu pakai, terus di UK ini juga pakai. Beberapa negara Skandinavia itu juga kalau nggak salah pakai, cuma saya lupa exactly Denmark atau Finlandia gitu, atau yang mana saya lupa. Untuk tenor dan bunganya, apakah ada hasil dari penelitian ini yang mungkin bisa jadi input? Jadi kalau namanya kan di Indonesia tuh baru simulasi ya, jadi belum ada actual practice-nya gitu di Indonesia. Jadi kita tuh kemarin ya pakai beberapa benchmark dari yang udah dilakukan di luar negeri. Jadi untuk simulasinya itu, yang pertama itu kita set kalau misalnya dari total hutang itu nggak ada tambahan biaya, jadi paling cuman include inflasi aja gitu. Jadi total hutangnya akan bertambah sesuai dengan inflasi. Terus kemudian yang kedua itu ditambahkan 25%. Jadi dari total hutang ditambah dengan 25%. Jadi pembayaran total hutang pokoknya ditambah dengan 25% surcharge gitu. Nah yang ketiga itu ditambah dengan 2% real interest rate. Jadi setiap tahun ditambahkan 2% terhadap pokok hutang sisa gitu. Nah, dari ketiga skema ini kemudian kita lihat untuk mahasiswa dengan pendapatan top 75%, di middle 50% sama bottom 25%. Jadi kita bagi jadi 3 tuh kelompok pendapatan mahasiswa S1 yang seumur hidup
yang lulusan S1, overtime gimana mereka sampai umur 60 tahun. Kita bagi 3, terus kita lihat dari lifetime income-nya, kemudian kita set pembayaran hutangnya sesuai dengan 3 skema tadi, skema mana yang menghasilkan satu dari setiap kelompok ini itu bisa selesai membayar hutang itu kapan Tingkat pelunasannya ya. dan berapa banyak yang berhasil dan tidak berhasil untuk bayar hutang. Yang kedua kita lihat berapa subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Jadi jangan salah, di dalam skema student loan ini itu juga ada implicit subsidy yang dibayarkan oleh pemerintah sebenarnya. Gitu. Oke. Baik, jadi dari 3 ini yang mana yang paling ini Mbak? Yang dari 3 ini yang paling middle ground, artinya tuh yang paling A, B, atau C? secara waktu dan jumlah default, artinya jumlah yang gagal bayar dan sedikit ya? subsidi yang paling rendah untuk pemerintah, bukan paling rendah tapi yang paling middle lah, nggak sebesar skema lainnya tuh yang 25% surcharge. Jadi dari total pokok hutang ditambahkan 25% surcharge gitu. Saya tadi ngebatin ini kayaknya yang paling memberikan kepastian kalau misalnya saya sebagai pelajar dan ngambil student loan gitu, di surcharge aja plus 25 daripada real yield atau ditambah sesuai inflasi gitu. Takutnya inflasinya lagi pas nggak terkendali kayak gitu kan. Jadi banyak uncertainties-nya. Oke, kalau gitu. Nah, untuk lembaga penyelenggaranya sendiri, apakah ada input dari hasil penelitian ini? Misalnya kalau di negara-negara lain yang bisa jadi rujukan, apakah ini memang diberikan kepada pihak swasta dengan subsidi dari pemerintah, atau memang misalnya state-owned aja, atau misalnya jadi lembaga non-KL, atau gimana sih? Mungkin buat rujukan. Kalau kebanyakan di negara-negara maju lainnya itu adalah government backed loan. Jadi yang terjadi itu adalah sebenarnya ngasih pinjaman ini bank private gitu. Tapi yang jadi penjaminnya itu pemerintah gitu. Oke. Nah, saya rasa sih sebenarnya di Indonesia mungkin ini agak sedikit challenging karena kalau ingat di tahun saya lupa 19 ya sekitar 1960, 1970 itu dulu ada student loan juga, tapi default rate-nya cukup tinggi sehingga sampai sekarang katanya bank itu menganggap bisnis student loan di Indonesia itu sebagai bisnis yang sangat risky gitu. Jadi mungkin ya perlu banget peran dari pemerintah gitu. Either untuk meyakinkan banknya dan menjadi penjamin bagi mahasiswa-mahasiswa yang berhutang ini, atau misalnya ya something that state owned gitu. Jadi emang dikelola pakai dana dari pemerintah dan dikelola oleh pemerintah gitu. Iya, siapa tahu kita bisa punya kayak dana segede LPDP atau kayak gitu ya. Iya. Yang dari pemerintah. Kalau dari saya pribadi punya pertanyaan, ya maksudnya tergelitik saat membahas ini tuh kan kayaknya culture kita di Asia itu kan orang tua tuh bertanggung jawab tuh cukup panjang sama anak ya. Kalau kayak di Amerika Serikat atau negara-negara Barat kayaknya tanggung jawab orang tua tuh cuma sampai SMA gitu. Tapi kalau di Asia sampai anak S1 bahkan sampai mengantarkan anak ke pelaminan kayak gitu. Kalau misalnya ada student loan ya mungkin bisa jadi mengurangi financial worry dari orang tua ya, tapi jadinya mungkin anak-anak kita kayak anak-anak di luar yang kayak lulus SMA terus kuliah udah ngambil loan kayak gitu. Itu gimana sih, kayak minta pandangan dari Mbak Elza? Ini ya berarti khawatirnya tuh mengubah tatanan budaya gitu ya. Iya, dan juga misalnya jadi anak-anak kita masih baru fresh graduate udah punya beban utang yang cukup besar kan, seperti mungkin ini jumlahnya ya seperti kredit mobil atau KPR kali ya, loan yang cukup besar dan tenornya panjang. Iya. Saya sendiri bukan ahli sosiolog ya. Iya betul. Jadi nggak bisa terlalu banyak berkomentar terkait hal itu. Tapi sebenarnya generasi ini aja kalau saya lihat mereka itu jauh lebih banyak terekspos dengan, ya buktinya udah ada pinjol gitu. Iya betul. Berarti mereka sudah cukup literate terkait beberapa akses finansial. Bagaimana cara mengakses bantuan finansial kalau mereka lagi butuh uang gitu ya. Nah, sembari mereka sudah banyak tahu banyak hal sekarang tentang akses bantuan finansial, menurut saya student loan ini
akan justru memberikan financial literacy yang bagus gitu. Jadi udah diajarin bagaimana sih caranya berhutang yang responsible gitu, yang responsibly, dan bagaimana responsible spending yang terkait dengan pendidikan misalnya gitu. Dan bagaimana sistem pembayaran utang yang jauh lebih sustainable. Jadi kalau misalnya mereka jadi bisa belajar kan, oh kalau pinjol tuh ternyata bunganya gede banget gitu. Bandingkan dengan yang kayak student loan itu jauh lebih kecil secara bunganya, kemudian juga dia government back gitu. Jadi itu bisa menurut saya bisa menambah pengetahuan anak muda kita ya tentang financial literasinya gitu. Baik, jadi nggak perlu kita khawatirkan ya ada mungkin efek positif yang bisa kita ambil dari sini dari sisi financial literacy dan financial responsibility. Kalau dari Mbak Elza nih sebagai penutup untuk closing statement, rekomendasi seandainya memang pemerintah kita akan mempertimbangkan dengan serius untuk mempunyai skema atau model terkait dengan student loan. Iya, jadi menurut saya skema student loan itu dibandingkan dengan beberapa skema bantuan finansial lainnya untuk pendidikan S1 itu yang paling jauh lebih satu sustainable, yang kedua lebih equitable. Tuh. Jadi dua kata kunci tadi sustainable itu karena dia itu adalah effort dari pemerintah, at the same time juga ada effort dari mahasiswanya, jadi bebannya dibagi dua dan coverage-nya jauh bisa lebih banyak gitu. Jadi bukan cuman orang yang misalnya bottom 20% atau bottom 40% yang bisa mengakses, atau misalnya orang yang kaya banget, tapi semua orang yang tidak punya bantuan biaya untuk pendidikan S1 itu yang sekarang jadi bisa gitu, dan bisa mendaftar ke S1, bisa daftar kuliah gitu. Baik, ini tuh sebenarnya bisa lebih sustainable. Yang kedua, tadi soal equitable, dengan adanya bantuan ini, kita tuh implicit subsidy yang tadi dihitung untuk bantuan yang secara implisit diberikan oleh pemerintah gitu ya, dalam pembayaran utang, itu dia akan lebih besar dialokasikan kepada orang yang pendapatannya overtime itu kecil dengan orang yang dibandingkan dengan orang yang pendapatannya overtime udah tinggi gitu. Artinya secara subsidi ini itu lebih adil ya. Gitu. Semua orang dapat bantuan, tapi jumlahnya itu lebih besar untuk mereka yang tidak mampu dan lebih kecil untuk mereka yang memang mampu gitu. Jadi itu lebih adil gitu. Itu sih mungkin. Itu tadi peneliti Semeru Institute Elza Elmira yang sudah berbagi hasil penelitian soal skema student loan atau pinjaman pendidikan untuk mahasiswa. Semoga kedepannya ada solusi dari pemerintah Indonesia soal biaya pendidikan atau biaya kuliah yang semakin tinggi setiap tahunnya. Untuk kamu yang punya kritik, saran, dan masukan ide keren seputar keuangan dan ekonomi yang perlu banget kita bahas di sini, langsung aja yuk kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye.